Bab 47. Perpisahan Reno dan Yana. Seminggu berlalu begitu cepat. Perceraian mereka berjalan dengan lancar. Karena Reno memilih untuk tidak menghadiri sidang. Dan tentu saja itu menguntungkan bagi pihak Yana. Satu kali lagi menghadiri sidang putusan. Dan jika Reno masih belum juga menampakkan diri maka gugatan cerai yang diajukan pihak Yana akan dikabulkan oleh hakim. Ternyata lelaki itu masih memiliki hati nurani untuk tidak memperumit keadaan yang sudah dihancurkan olehnya. Meskipun ini terlalu menyakitkan. Akan tetapi sekuat apapun Yana berpikir, perpisahanlah menurutnya yang terbaik. Entah karena cintanya yang sudah ternoda, ataukah perjuangan merebut hati sang mama mertua yang tak kunjung membuahkan hasil membuatnya memilih mundur. Melihat ada wanita lain yang mampu membuat wanita paruh baya itu tersenyum bahagia, membuat Yana tidak lagi ingin berusaha memperbaiki keadaan. Ternyata menunda hal yang paling ia inginkan. Dan membiarkan suaminya menomorsatukan mama mertuanya. Tidak mampu membuat wanita itu merasa bersyukur memiliki menantu seperti dirinya. Angin berhembus menerbangkan dres selutut dan rambut panjang Yana. Wanita itu berdiri dengan tenang di balkon kamar di sebuah rumah yang terlihat begitu mewah. Tatapannya tertuju pada kolam renang dan taman yang ada di belakang rumah itu. Yana terkekeh miris. Begitu besar cintanya terhadap lelaki itu sekian tahun lamanya. Bahkan ia membebaskan Reno menghabiskan uang untuk wanita yang sudah melahirkan suaminya itu. Sementara dirinya berjuang sendiri menyiapkan rumah masa depan untuk mereka. Yana berharap dengan sikapnya yang memberikan Reno kebebasan untuk menghamburkan uang untuk mama mertuanya itu, ia akan diterima dengan baik oleh wanita yang sudah melahirkan suaminya. Namun, kenyataannya masih tidak ada yang berubah. Dengan segala kebaikan hatinya selama 6 tahun ini, tak lantas membuat wanita itu membuka mata hati walau sedikit, dan justru menghadirkan madu yang menjadi racun dalam rumah tangganya. Ia masih berdiri di balkon kamar utama yang ia siapkan untuk menjadi kamarnya dan Reno nanti. Ternyata bermimpi terlalu tinggi itu sangatlah tidak baik. Karena kini semuanya justru semakin menyakitkan. Rumah mewah yang ia siapkan untuk menjadi kenangan di 7 tahun pernikahan mereka, akan segera berpindah tangan pada pemilik lain. Yah, ia memilih untuk menjualnya. Menghapus segala kenangan tentang Reno perlu dilakukan. Biarlah. Ia masih mampu membuat rumah baru tanpa ada lagi nama laki-laki itu di dalamnya. Menata kehidupan baru sendirian mungkin akan sangat sulit. Akan tetapi selama kita masih terus mengusahakan, tidak ada yang tuak mungkin. Rumah yang bagus saya akan mengambilnya. Suara dari belakang membuat Yana tersadar dari lamunannya. Ia mengusap pelan embun di netranya. Lalu memutar tubuhnya menatap sembari tersenyum pada sosok wanita paruh baya di belakangnya. Alhamdulillah jika ibu menyukainya, jawab Yana. Nanti berikan nomor rekeningmu pada asisten saya. Dan dia yang akan mengurusnya nanti. Ujar wanita yang bernama Gina itu dengan senyum manis di bibirnya. Terima kasih Bu, ucap Yana. Wanita itu mengangguk. Lalu memohon undur diri karena harus kembali ke perusahaannya. Yana pun ikut melangkah keluar dari rumahnya. Menuju halaman depan di mana jemputan untuk wanita yang akan membeli rumahnya berada. Terima kasih Bu, ujar Yana lagi. Wanita muda yang sebentar lagi akan berstatus janda itu membungkuk sebentar tanda hormat pada wanita yang lebih tua. Ah manisnya kamu nak, jika belum nikah, mau saya jodohkan dengan anak saya. Ujar wanita yang Yana tahu bernama Gina itu. Yana tersenyum menanggapi candaan yang terlontar dari wanita paruh baya itu. Semanis apa sih? Lelaki muda yang berada di balik kemudi mencondongkan kepalanya melihat wanita yang kata sang ibu manis. Bu Ziana, ucap lelaki muda itu terbelalak. Yana ikut terkejut melihat rekan kerjanya di kantor sudah berada di hadapannya. Ini atasan Geral di kantor Mam, ujar lelaki itu. Maaf Bu Yana, Mama memang suka keterlaluan kalau bercanda, ucap lelaki bernama Geral itu, sungkan. Yana tersenyum, tidak masalah. Hati-hati di jalan Bu, ujarnya. Wanita paruh baya itu mengangguk dan pamit pulang. Usai meminta Yana untuk kapan-kapan mampir ke rumahnya bersama rekan kerja Geral yang lain. Setelah kepergian mobil yang membawa pembeli rumahnya,
Yana kembali melangkah menuju rumah untuk menutup pintu kemudian masuk ke dalam mobilnya dan berlalu dari pekarangan rumah itu. Tersisa mobil yang saat ini ia kendarai. Dan itu harus ia jual juga setelah menerima transferan penjualan rumah nanti. Kata orang ingin melupakan seseorang jangan setengah-setengah. Lakukan dengan maksimal agar prosesnya tidak akan lama. Mobil milik Yana terus melaju di jalanan menuju rumah sang ibu. Wanita itu masih terus berkonsentrasi dengan kemudi. Meskipun rasa tidak nyaman itu masih terasa. Kala mengingat sebentar lagi ia akan menjalani kesendirian tanpa Reno. Ia terus menguatkan hati jika semua akan segera membaik. Setelah waktu ini berlalu, maka hati dan pikirannya akan kembali baik-baik saja. Asteris asteris asteris. Di dalam ruangan mewah di sebuah perusahaan besar, Vivi terus gemetar. Gadis cantik dengan rambut sebahu itu menautkan jemarinya di atas rok selutut yang ia kenakan. Sembari menjelaskan laporan yang baru saja ia dan rekan-rekannya buat tanpa Yana. Dan tentu saja itu sangat berbeda kesempurnaannya seperti yang biasanya. Alvaras masih terus bertanya tentang ini dan itu. Karena merasa tidak puas dengan hasil yang ia terima hari ini. Sedangkan Vivi berulang kali merutuki atasannya yang memilih cuti di saat pergantian direktur yang baru. Ini masih harus lebih teliti lagi, ujar Alvaras sambil mencoret beberapa angka yang ia rasa tidak pas. Iya Pak, ia menyesali karena selama ini membuat atasannya bekerja sendirian. Dan mereka hanya tinggal menerima flash disk yang sudah siap di print out. Apa selama ini kalian bekerja seperti ini? Tanya Alvaras. Kata Pak Zidan bagian keuangan yang paling beliau andalkan. Tapi mengapa kinerja seperti ini? Sambungnya lagi. Maafkan saya Pak, Ibu Yana yang biasanya mengerjakan ini sedang cuti. Ucap Vivi pelan. Bukannya Ibu Yana itu hanyalah penanggung jawab. Dan yang seharusnya mengerjakan ini kan adalah tugas bawahannya. Maafkan kami Pak, ucap Vivi berulang kali. Keluarlah, ujar Alvaras. Dan segera perbaiki ini. Ucapnya lagi sembari mengulurkan beberapa berkas ke arah gadis yang sudah tertunduk ketakutan. Vivi berulang kali memohon maaf atas tidak memuaskannya pekerjaan merek hari ini. Dan memohon undur diri keluar dari ruangan yang nyaris membuat nafasnya terhenti. Alvaras hanya mengangguk. Lalu kembali fokus pada beberapa berkas yang masih harus ia pelajari. Asteris asteris asteris. Si Geral kemana? Tanya Vivi saat melihat 4 orang rekan kerjanya sedang duduk di kursi tunggu di depan ruang direktur. Jemput mamanya, jawab gadis yang bernama Nia. Gimana Vi? Tanya gadis itu. Mereka sudah melangkah menuju lift untuk membawa mereka turun menuju divisi keuangan. Gila. Tampan banget sumpah. Tapi sedingin kulkas. Jawab Vivi. Sudah nikah belum ya? Tanya Nia penasaran. Walaupun jomblo. Aku ogah dekat-dekat laki kayak begitu. Duduk diam saja sudah begitu mengintimidasi. Ujar Vivi. Biasanya laki-laki dingin di luar itu. Hangat di dalam. Ujar Nia. Jangan kebanyakan baca novel kamu. Seorang karyawan laki-laki mendorong kepala Nia. Membuat gadis berhijab itu memberengut kesal. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali sudah terdengar di telinga Yana. Lelaki yang saat mediasi sama sekali tidak menampakkan diri. Kini duduk diam di kursi yang tidak jauh dari tempat ia berada. Wanita dengan perut buncit. Juga wanita yang sudah menjadi mantan mertuanya hari ini. Terlihat duduk tepat di belakang Reno. Yana menarik nafasnya yang terasa begitu berat. Di saat Reno sudah memiliki seseorang untuk menemani di waktu seperti ini. Dirinya masih harus berjuang seorang diri untuk menata hatinya yang sudah hancur. Yana memenangkan segalanya. Akan tetapi jauh di lubuk hati terdalamnya. Ini masih sangat sulit untuk ia terima dengan lapang dada. Pernikahan yang mereka bina lebih dari 6 tahun sudah berakhir di ketukan palu hakim. Yana beranjak lebih dulu. Ia bahkan tidak lagi menoleh pada laki-laki yang masih menatapnya sendu. Melihat Yana sudah menggenggam tangan Ibu Dinda dan hendak keluar dari ruang sidang. Reno segera beranjak dan melangkah cepat menuju wanita yang masih sangat ia cintai sampai detik ini. Nah, aku ingin bicara untuk yang terakhir kalinya. Ujarnya memohon. Kita ke restoran terdekat. Jawab Yana. Ibu akan langsung pulang saja. Nggak enak sama pelanggan. Jika toko ditutup terlalu lama.
Ujar Dinda pada dua orang yang baru saja berubah status menjadi orang asing. Terima kasih Bu, ucap Reno. Ibu Dinda mengangguk, lalu menepuk pelan bahu mantan menantunya. Reno adalah laki-laki yang baik. Begitulah yang ia tahu selama lebih dari 6 tahun menjadi menantunya. Terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki ini terhadap putrinya, Dinda masih tetap berusaha untuk berpikir positif. Jika apa yang terjadi hari ini memang sudah menjadi rahasia Allah. Yana melangkah bersama sang ibu keluar dari dalam gedung pengadilan menuju pelataran. Beruntung di depan sana ada beberapa taksi yang sudah terparkir di sana. Ia lantas menemani sang ibu masuk ke dalam taksi, hingga akhirnya berlalu dari sana. Reno berdiri tidak jauh dari mantan istrinya. Lelaki itu masih menatap lekat tubuh bagian belakang yang masih ingin ia dekap. Akan tetapi sudah tidak mungkin lagi tergapai. Kamu ngapain sih di sini? Ayo pulang. Rara butuh istirahat. Suara terdengar kesal itu tidak mampu membuat Reno mengalihkan tatapannya dari Yana. Aku tidak pernah mengundang kalian berdua untuk ikut hadir di sini. Reno menjawab omelan sang mama dengan nada kesal. Ia kemudian melangkah mendekati Yana yang sudah berbalik menghadap ke arah mereka yang sedang berdebat. Ayo, ajaknya. Kita pakai mobil masing-masing. Jawab Yana datar lalu melangkah menuju mobil berwarna hitam miliknya. Kamu sudah ganti mobil nah. Terus mobil yang kita beli bersama kamu kemanain? Tanya Reno tidak terima. Yana menghentikan langkahnya. Ia kembali membalik tubuhnya lalu tersenyum sinis. Sekarang tidak ada lagi tentang kita Ren. Mulai sekarang hanya ada aku. Jadi terserah mau aku apakan barang-barang milikku. Toh aku membelinya dengan uangku sendiri. Ujarnya. Maksud aku bukan seperti itu. Itu barang-barang penting penuh kenangan. Apa kamu nggak kasihan membuang barang-barang itu begitu saja? Tanya Reno lagi. Semua akan berarti jika kita masih sama-sama menjaganya dengan baik. Saat kamu sudah menciptakan kenangan baru bersama orang lain, maka aku pun harus menguatkan diriku untuk menghapus kenangan bersamamu. Dan mulai menciptakan kenangan indahku sendiri. Ujar Yana lalu masuk ke dalam mobil kemudian berlalu dari sana. Di pelataran pengadilan, Reno pun bergegas masuk ke dalam mobil. Dan mengikuti kemana arah mobil Yana bergerak. Ia sama sekali tidak memperdulikan sang mama yang terus mengomel kesal karena ditinggalkan begitu saja di sana. Mobil keduanya berhenti di depan sebuah restoran yang tidak jauh dari gedung pengadilan. Yana keluar dari dalam mobil baru miliknya. Lalu melangkah masuk ke dalam restoran. Mengabaikan laki-laki yang berulang kali mengajaknya berbicara. Setelah sudah berada di dalam restoran, Yana menarik salah satu kursi lalu duduk di sana. Reno pun hendak menarik kursi yang ada di samping Yana. Namun, melihat wanita yang kini sudah menjadi orang asing itu akan beranjak, ia mengurungkan niatnya dan memilih duduk saling berhadapan. Selang beberapa menit mereka masih diam, menikmati keadaan yang terasa begitu canggung di antara keduanya. Pelayan restoran datang mendekat. Yana memesan minuman untuknya sendiri, sedangkan Reno memesan sendiri minumannya. Ini begitu asing, karena biasanya Yana akan langsung memesan apa saja untuk mereka berdua. Tapi kini, wanita yang ia nikahi beberapa tahun yang lalu, sudah terlihat bak orang lain yang tidak saling mengenal. Bicaralah. Ini kesempatan terakhir kamu. Karena setelah ini, aku tidak akan mau lagi berhubungan denganmu. Ujar Yana. Ia memilih bersandar sembari melipat tangannya di atas dada. Yang kamu lihat beberapa minggu yang lalu di apartemen. Aku tidak sengaja melakukannya nah. Aku butuh. Kamu sangat tahu itu. Aku tersiksa karena kamu terus saja menolakku. Ujar Reno. Tidak masalah. Toh sebelumnya kalian juga sudah pernah melakukannya dan Rara hamil. Jawab Yana santai. Ia tidak peduli lagi. Akan tetapi ia masih ingin memberi kesempatan kepada Reno untuk berbicara. Walaupun semuanya sudah sangat percuma. Yana kita hanya perlu untuk tidak lagi saling mengganggu Ren. Dan aku pun tidak lagi ingin tahu tentang kalian akan seperti apa nanti. Aku memberimu kesempatan hari ini. Hanya agar kedepannya tidak ada lagi pengganggu karena kita belum benar-benar menyelesaikan ini. Ujar Yana. Aku masih mencintaimu. Ujar Reno. Yana menarik sudut bibirnya.
Aku juga. Bohong jika aku tidak lagi mencintaimu. Lalu kenapa kamu tetap memilih bercerai? Nah, kamu tahu Ren, sesuatu yang paling penting dalam rumah tangga itu adalah kepercayaan. Jika aku tidak lagi percaya pada suamiku, lalu untuk apa aku harus tetap memaksa menjadi seorang istri? Kita tidak akan pernah bahagia. Karena setiap hari aku akan terus mencurigaimu. Setiap hari aku akan terus menuduh bahkan pada hal-hal yang mungkin tidak kamu lakukan. Yana menjelaskan dengan pelan. Agar lelaki di depannya ini paham betapa pentingnya menjaga sebuah kepercayaan. Maafkan segala kebodohanku nah. Lirih Reno, aku sudah memaafkanmu. Semoga kamu bahagia. Reno kembali berkata sembari menatap wajah Yana sepuas hatinya. Terima kasih. Aku pulang. Berhati-hatilah di perjalanan. Sampaikan permohonan maafku pada ibu. Karena telah melukai putri kecilnya. Ujar Reno sembari beranjak dari kursi yang ia duduki saat melihat dua sosok wanita yang ia tinggalkan di pelataran pengadilan tadi sedang melangkah masuk ke dalam restoran. Sebelum benar-benar berlalu dari sana, ia mengusap lembut puncak kepala Yana yang kedepannya tidak akan bisa lagi ia sentuh. Kamu tuh. Reno melangkah cepat melewati wanita parubaya yang sedang bersiap mengomeli dirinya di depan banyak orang. Yana tidak menoleh. Ia hanya mengusap satu tetes air mata yang kembali meluncur tanpa permisi dari sudut matanya. Minumnya Mbak. Seorang pelayan datang mengantarkan minuman. Terima kasih, ucap Yana. Ia tersenyum. Namun matanya berembun. Pelayan itu melihat sebentar ke arah kursi kosong yang ia tahu baru saja ditinggalkan oleh pelanggan. Saya akan membayar keduanya. Jangan khawatir, ujar Yana lagi. Gadis dengan seragam hitam putih itu mengangguk. Lalu mengucapkan terima kasih sebelum kemudian berlalu dari sana.